Sebelumnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada Olimpiade pada malam hari ini. Izin memperkenalkan diri sebelum kita lanjut pada materi pada saat malam hari ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Heni Indrawati dari jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2019. Di sini kalian udah ada materi kan, mata kuliah mengenai pengantar teknik perminyakan? Sudah, Mbak. Ya, nah di sini kita mempelajari sebelum kalian belajar mengenai mata kuliah pengantar teknik perminyakan, kalian harus intinya kalian di sini kita belajar basic-basicnya saja atau kulit-kulitnya saja sebelum kalian masuk ke dalam materi pengantar teknik perminyakan yang diajarkan sama dosen kalian. Oke, bisa lanjut. Oke, apa itu minyak dan gas bumi? Jadi sebelum awal kita belajar mengenai pengantar teknik perminyakan itu, yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu minyak dan gas bumi. Nah, minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tersedia dalam perut bumi. Para ilmuwan mempercayai bahwa minyak dan gas bumi itu berasal dari dekomposisi makhluk hidup atau biasanya disebut dengan jasad renik. Nah, itu baik tumbuhan dan binatang. Dia akan mati dan tertimbun dalam lapisan batuan sedimen beberapa juta tahun yang lalu. Nah, mungkin kalian bertanya, lapisan batuan sedimen itu apa sih? Nah, lapisan batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pembatuan. Jadi lapisan batuan sedimen ini terbentuk karena adanya proses pembatuan atau litifikasi istilahnya dari hasil proses pelapukan dan erosi yang kemudian terbawa dan diendapkan. Seperti itu untuk penjelasan mengenai batuan sedimen. Nah, makhluk hidup yang mati itu baik itu tumbuhan dan binatang itu tidak merta-merta dia mati langsung menghasilkan minyak dan gas bumi, tidak, tapi melalui yang adanya tekanan dan temperatur. Nah, di mana tekanan dan temperatur yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang sangat lama, maka material organik itu akan berubah menjadi minyak dan gas bumi yang kita temukan pada saat ini. Tekanan yang sangat tinggi itu berasal dari tekanan overburden. Mungkin di pikiran teman-teman atau mungkin teman-teman baru pertama kali dengar tekanan overburden. Nah, di mana tekanan overburden itu adalah tekanan yang berasal dari lapisan atasnya. Semakin dalam dia lapisan atasnya itu, maka tekanan overburden ini juga akan semakin besar. Jadi tekanan overburden itu ditentukan dari lapisan. Semakin banyak lapisannya, maka tekanan overburden itu akan semakin besar. Jadi tekanan yang sangat tinggi itu ketika banyak lapisannya, maka di situ tekanan itu sangat tinggi. Kemudian sedangkan kalau temperatur sendiri, temperatur yang sangat tinggi itu berasal dari inti bumi. Kita sudah tahu bahwa inti bumi itu panas. Jadi semakin dia mendekati inti bumi, maka suhunya itu akan semakin tinggi. Nah, karena dia mendekati si inti buminya ini, jadi dalam proses minyak dan gas bumi itu memerlukan tekanan dan temperatur. Jadi kalian harus pahami minyak dan gas bumi itu terbentuk karena adanya tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Soalnya kadang dosen itu kalau baru mau mulai kelas itu kadang menanyakan apa sih yang kalian pahami tentang minyak dan gas bumi seperti itu. Jadi setidaknya kalian sudah paham lah minyak dan gas bumi itu terbentuk karena adanya tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Dan itu berasal dari dekomposisi makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan binatang yang sudah mati, seperti itu. Mungkin bisa lanjut, atau ada yang mau ditanyakan seputar ini?
semisal ada pemaparan yang kurang paham, langsung on mic aja biar langsung ditanyakan ya. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini yaitu teori terbentuknya migas. Teori terbentuknya migas itu ada tiga. Ada tiga, yaitu teori organik, teori anorganik, dan teori duplex. Di mana yang pertama itu teori organik. Nah, teori organik itu adalah minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun. Jadi, teori organik itu dia dari alam, maksudnya alam yang membuat misalnya tumbuhan dan binatang itu mati, dia akan misalnya mikroorganisme yang istilahnya yang membuat ini minyak dan gas bumi seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya teori anorganik, di mana teori anorganik ini yaitu minyak dan gas bumi terbentuk akibat adanya aktivitas bakteri, misalnya unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon, di mana kalau teori anorganik itu dia sifatnya kimia, karena ada oksigen, belerang, nitrogen. Jadi bisa dibedakan ya antara teori organik dan anorganik. Kemudian kalau teori duplex itu dia gabungan dari teori organik dan anorganik. Jadi untuk teori terbentuknya migas itu ada tiga ya, jadi kalian harus pahami ada tiga teori terbentuknya migas. Nah, faktor yang mempengaruhi terbentuknya minyak dan gas bumi itu sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Seperti slide sebelumnya tadi, itu suhu dan tekanan itu kan yang mempengaruhi sehingga bisa terbentuk menjadi minyak dan gas bumi. Nah, tetapi apabila jika suhu dan tekanannya rendah, maka itu tidak akan menghasilkan minyak dan gas bumi. Jadi kalian harus pahami tekanan yang rendah dan temperatur yang rendah atau suhu yang rendah itu ketika dia rendah, dia tidak akan bisa menghasilkan minyak dan gas bumi, karena minyak dan gas bumi itu terbentuk karena adanya suhu dan tekanan di sekitarnya itu tinggi, maka memungkinkan terbentuknya minyak dan gas bumi sendiri. Untuk bisa next. Selanjutnya yaitu petroleum system. Nah, di sini petroleum system itu merupakan sistem yang digunakan untuk menemukan kandungan hidrokarbon di bawah permukaan. Nah, petroleum system itu terbagi menjadi dua. Ada namanya petroleum system elemen dan juga petroleum system proses. Nah, di mana petroleum system elemen ini dia terbagi menjadi 5 lagi, terbagi menjadi 5 elemen. Seperti halnya dengan petroleum system proses, di mana dia itu ada 5 sistem petroleum system itu terbagi menjadi 5 juga, 5 proses. Jadi sama-sama 5. Nanti di next selanjutnya baru kita bahas mengenai petroleum system dan elemen dan juga petroleum system proses. Nah, di mana di gambar di samping ini adalah sebagai contoh gambaran minyak dan gas bumi di bawah permukaan, di mana di gambar yang warna ungu ini teman-teman bisa lihat yang gambar ungu ini dia itu adalah sosro, di mana sosro itu adalah endapan sedimen dari bahan-bahan organik. Nah, dia akan tertimbun dan terpanaskan sehingga dia akan menghasilkan minyak dan gas bumi. Kemudian di sini ada namanya generation. Nah, di mana generation ini dia itu merupakan proses di mana batuan induk itu mengalami pemanasan dan tekanan yang cukup untuk merubah si material organik ini menjadi hidrokarbon atau minyak dan gas bumi. Selanjutnya, yang ada gambar panah warna merah dan warna hijau ini yaitu adalah proses migration. Nah, di mana migration itu adalah proses pergerakan atau perpindahan hidrokarbon keluar dari batuan induk menuju dan masuk ke dalam perangkap. Nah,
dia akan masuk ke dalam sini, yang entrapment. Dia akan masuk ke dalam sini si minyak dan gas buminya. Dia akan terjebak, entrapment itu kan terjadinya jebakan. Nah, nanti si entrapment ini dia akan terjebak di sini. Mengapa dia bisa terjebak? Nah, alasannya itu ya karena adanya pergerakan dalam bumi, berupa misalnya gempa bumi atau erupsi gunung berapi. Nah, itu yang menyebabkan si minyak dan gas bumi ini terjebak. Nah, di sini minyak dan gas bumi ini bisa kita proses atau bisa kita produksikan atau bisa kita ambil ketika adanya tektonik atau pergeseran lempeng gitu. Nah, jadi nanti si yang minyak yang terjebak ini bahkan keluar atau terbebaskan. Nah, nanti dia masuk ke reservoir rock. Nah, yang gambar ini yang reservoir rock. Nah, reservoir rock itu kan yaitu dia mengalami di dalam reservoir ini dia mengalami akumulasi reservoir rocknya. Nah, reservoir rock itu kan pengertiannya kan memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus. Nah, porositas itu apa? Permeabilitas itu apa? Nah, porositas itu dia itu mampu suatu batuan yang mampu menyimpan si fluidanya itu porositas, sedangkan permeabilitas adalah suatu batuan reservoir yang dapat mengalirkan si fluidanya. Jadi teman-teman bisa bandingkan apa perbedaan porositas dan permeabilitas. Nah, kalau porositas itu dia kan menyimpan si dia itu ya menyimpan si fluidanya, sedangkan permeabilitas itu dia mengalirkan si fluidanya atau minyak dan gas buminya. Nah, reservoir ini, batuan reservoir rock itu dia termasuk salah satu batuan yang kaya akan hidrokarbon. Jadi beruntung bahwa yang melakukan survei melakukan kajian geologi, melakukan eksplorasi, ketika dia mendapatkan batuan reservoir rock, karena kan yang kita cari sebagai engineer itu adalah minyak dan gas bumi yang bagus. Jadi ketika kita mendapatkan reservoir rock, jadi kita bisa menghasilkan si minyak dan gas bumi itu karena dia si reservoir rock itu kan kaya akan hidrokarbon, di mana hidrokarbon itu adalah minyak dan gas bumi. Nah, salah satu syarat dari batuan reservoir rock ini yaitu memiliki porositas dan permeabilitas seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman harus pahami, misalnya ditanyakan sama dosennya, reservoir rock itu apa sih? Nah, kalian bisa jelasin, oh reservoir rock itu adalah batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas atau poros dan permeable. Ya, itu dari si reservoir rock-nya. Kemudian di gambar sini juga ada namanya seal rock, di mana seal rock itu kebalikan dari si reservoir rock, di mana dia memiliki sedikit atau tidak sama sekali porositas dan permeabilitas pada batuannya. Jadi si minyak dan gas bumi kita ini tidak akan bisa mengalir dan tidak bisa disimpan oleh batuannya, karena seal rock itu kan kebalikan dari si reservoir rock. Jadi seal rock ini tidak bisa menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon. Jadi minyak dan gas bumi tidak bisa di reservoir rock, maka dia akan terjebak di batuan seal rock ini. Nah, teman-teman bisa lihat di reservoir rock ini ada water, oil, dan gas, di mana gas itu kan warna merah, kan diumpamakan dia warna merah. Kemudian oil itu warna hijau, kemudian water itu atau air itu warna biru. Aku mau tanya ke teman-teman semua, mengapa susunannya di sini kan gas dulu kan, baru si oil atau minyaknya, baru si airnya. Kenapa air yang paling bawah? Kenapa air nggak di atas, baru minyak yang di bawah? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab mengapa si airnya yang di bawah. Ya, yang perbedaan jenis. Kenapa? Masa berat jenis minyak. Ya, betul. Karena kita tahu bahwa yang paling berat itu kan masanya kan adalah air kan, makanya dia ada di bawah. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pahami
water mengapa di bawah, karena massa jenisnya lebih berat daripada si oil sama si gas tadi. Seperti itu. Ini untuk penjelasan mengenai petroleum system. Mungkin bisa lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kita mempelajari mengenai petroleum system elemen. Teman-teman langsung bicara aja, misal saya menjelaskan cepat sekali ya, nanti langsung kasih tahu aja. Selanjutnya yaitu petroleum system elemen, di mana petroleum system elemen itu dia terbagi menjadi 5. Ada namanya source rock, ada namanya reservoir rock, ada namanya migration route, ada trap dan sill rock atau cap rock atau batuan penutup. Nah, penjelasan dari source rock sendiri merupakan endapan sedimen yang mengandung bahan-bahan organik yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi. Itu ketika diendapkan akan ketika terjadi pengendapan dan tertimbun dan terpanaskan, sehingga dia dapat menghasilkan si minyak dan gas buminya. Kemudian ada namanya reservoir rock, di mana batuan ini yang mampu menyimpan dan mengalirkan si hidrokarbonnya, seperti yang saya sampaikan tadi pada penjelasan gambar tadi. Nah, karena batuan reservoir itu bersifat porus dan permeable. Nah, porus itu kan dia dapat menyimpan, sedangkan permeable itu dapat mengalirkan. Seperti itu. Kemudian ada namanya migration route, di mana migration route ini adalah merupakan jalur bermigrasinya atau jalur transportasi minyak dan gas dari source rock menuju ke reservoir rock. Nah, ini terjadi karena adanya rekahan dan patahan, karena adanya proses tektonik seperti yang saya jelaskan di gambar tadi, karena dia terperangkap, dan ketika adanya proses tektonik, maka si minyak dan gas ini bisa keluar dari perangkap tersebut. Kemudian ada namanya trap, di mana trap ini dia itu mampu menahan minyak dan gas bumi itu untuk berkumpul dan tidak berpindah lagi. Kemudian ada namanya sill rock atau batuan penutup, di mana batuan ini bersifat impermeable, di mana batuan ini juga mampu menahan hidrokarbon agar tidak keluar atau berpindah ke tempat lain. Nah, impermeable ini ada yang tahu kah? Impermeable ini apa? Mungkin ada ya? Lapisan tidak tembus atau kedap air begitu. Kenapa? Lapisan Impermeable. tidak tembus. Lapisan tidak tembus, betul. Jadi impermeable itu dia lapisan tidak tembus atau bisa dibilang impermeable tidak memiliki atau sangat tidak terdapat pori. Karena kita belajar mengenai batuan, jadi kita sebutnya pori. Jadi impermeable itu tidak memiliki pori sehingga tidak mampu untuk mengalirkan si lidahnya. Kalau permeable kan kebalikan kan? Permeable sama impermeable, di mana kalau impermeable itu tidak memiliki pori, sedangkan permeable itu dia memiliki pori sehingga dia dapat mengalirkan si hidrokarbonnya. Sampai sini paham kan mengenai petroleum system elemen? Mungkin bisa lanjut. Nanti PPT-nya di-share ya ke teman-teman semua, sama nanti ada modul basic pengantar teknik perminyakan. Kemudian ada namanya selanjutnya yaitu ada petroleum system process, di mana petroleum system process ini dia terbagi menjadi 5 juga. Ada yang namanya generation, ada migration, ada accumulation, ada preservation, sama timing, di mana generation ini dia merupakan proses di mana batuan induk itu mengalami pemanasan dan tekanan yang cukup untuk merubah si materi organik ini menjadi hidrokarbon atau merubah menjadi minyak dan gas bumi. Kemudian ada namanya migration, di mana migration ini merupakan proses pergerakan atau perpindahan hidrokarbon keluar dari batuan induk menuju dan masuk ke dalam perangkap, seperti yang dijelaskan pada gambar tadi. Kemudian ada namanya accumulation, di mana accumulation ini merupakan proses berakumulasinya volume hidrokarbon setelah bermigrasi
dari perangkap atau trap yang tidak mempunyai permeabilitas atau tidak dapat mengalirkan si fluidanya. Kemudian ada namanya preservation, di mana preservation itu merupakan sisa hidrokarbon dalam reservoir dan tidak terubah oleh penguraian hayati atau proses di mana bahan organik itu diuraikan oleh yang dihasilkan oleh organisme hidup atau water washing. Kemudian ada namanya timing, di mana timing itu adalah waktu yang dibutuhkan dari perangkap untuk terbentuk sebelum dan selama hidrokarbon bermigrasi selama jutaan tahun lamanya. Jadi bisa kita bayangkan dari proses yang gambar tadi itu memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun, seperti itu. Selanjutnya, next. Gimana, Rifai? Oke. Di sini ada tahapan industri migas. Nah, di mana tahapan industri migas ini dia memiliki kalau tahapan ada tahapan eksplorasi, tahapan pemboran, tahapan evaluasi, tahap produksi, tahap IOR. Nah, kalau tahap eksplorasi kita harus paham dulu eksplorasi itu apa. Nah, tahap eksplorasi itu adalah ini termasuk kegiatan upstream, di mana tahapan ini dari eksplorasi menuju ke produksi atau eksploitasi, di mana eksplorasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkiraan cadangan minyak dan gas bumi, bisa di area baru ataupun di lapisan baru. Sedangkan kalau tahap eksploitasi atau produksi itu yaitu teknik untuk mengangkat si fluida reservoir secara optimal dari surface dari subsurface menuju ke surface atau dari bawah permukaan menuju permukaan. Kemudian dari tahap eksplorasi ini ada namanya surface geologi dan juga survei seismik, di mana kalau survei geologi itu merupakan penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik yang membantu si lapisan paling atasnya, itu survei geologi. Sedangkan survei seismik itu adalah satu kegiatan menggunakan getaran-getaran. Dia itu getarannya nanti ada videonya, getarannya itu yang warna merah ke gelombang-gelombang, itu yang akan dipancarkan oleh suatu gelombang yang nantinya akan ditangkap oleh alat yang bernama receiver. Itu alat yang digunakan untuk memantulkan atau untuk memancarkan si gelombangnya ini. Sedangkan kalau di survei seismik itu ada dua alat yang digunakan, ada geopon. Nah, di mana geopon ini yaitu alat yang alat untuk penerima gelombang itu yang dipantulkan dari darat. Jadi kalau geopon itu gelombang di darat. Sedangkan kalau hidropon maka kebalikannya, itu gelombang dari si dasar lautnya. Itu kalau survei seismik. Selanjutnya ada tahapan pemboran, di mana tahapan pemboran itu adalah suatu kegiatan untuk membuat lubang untuk membuktikan adanya atau tidak adanya hidrokarbon yang ada di bawah permukaan, dan juga sebagai penghubung antara surface dengan subsurface atau dari permukaan ke bawah permukaan. Jadi tanpa kita melakukan pemboran, kita tidak bisa tahu apakah di yang kita sudah survei tadi menggunakan survei geologi, survei seismik ini, kita tidak bisa tahu kalau kita tidak melakukan pemboran seperti itu. Kemudian sedangkan tahapan pemborannya ini ada pemboran eksplorasi, ada pemboran delineasi, ada pemboran pengembangan. Nah, di mana kalau pemboran eksplorasi itu dia itu sumur-sumur yang digunakan itu dia
itu untuk membuktikan ada atau tidaknya hidrokarbon, serta untuk mendapatkan data-data bahwa permukaan itu data-data di bawah permukaan itu sebanyak mungkin. Jadi kita harus memperbanyak data-datanya. Jadi kita bisa pastikan di sini terdapat banyak cadangan migas, minyak dan gas bumi seperti itu. Kalau pemboran delineasi itu dia lebih ke tujuannya itu untuk mencari batas-batas. Jadi dia itu lebih mencari batas-batas penyebaran minyak dan gas bumi pada lapisan penghasilnya. Jadi kalau pemboran delineasi itu lebih ke mencari batas-batasnya, daerah mana sih, sampai di mana sih minyak dan gas bumi terdapat di bawah permukaan seperti itu. Kalau pengeboran pengembangan itu dia lebih ke sumur yang akan difungsikan. Jadi pengeboran pengembangan ini dia difungsikan sebagai sumur-sumur produksi di bawah wilayah yang telah eksis seperti itu. Selanjutnya ada namanya tahapan evaluasi atau prospek. Nah, jadi kalian teman-teman setelah dari tahapan pemboran masuk ke tahapan evaluasi atau prospek atau penutup. Nah, di mana kalau tahapan ini itu dia tahapan prospek itu sudah dapat kita tentukan atau menentukan penilaian yang dapat dilakukan dari berbagai segi. Jadi tahapan ini itu pada tahapan prospek ini kita sudah bisa melakukan pemboran karena kita sudah melakukan survei eksplorasi tadi, yaitu survei geologi, survei seismik, kemudian ada tahapan pemboran. Jadi kalau sudah masuk di tahapan evaluasi atau prospek ini, kita sudah bisa melakukan pemboran seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan produksi. Nah, di mana tahapan produksi ini lebih ke bertujuan untuk mengangkat ke permukaan. Jadi kalau tahapan produksi itu bagaimana caranya kita melakukan pemboran, kita bawa ke bawah. Nah, ini tujuannya untuk mengangkat si fluida atau hidrokarbon itu ke atas permukaan. Itu tujuan dari tahap produksi. Nah, sedangkan kalau tahap produksi sendiri itu dia terbagi menjadi 2 metode. Ada namanya metode sumber alam, yang itu dan juga ada namanya metode sumber buatan, di mana ketika kita melakukan pemboran, ketika kita mengangkat si hidrokarbonnya ini, ketika kita menggunakan metode alam, apabila digunakan itu tekanan di reservoirnya kita itu masih mampu untuk mengangkat si fluidanya. Tetapi itu tujuannya kalau misalnya menggunakan metode si sumber alam tadi. Jadi masih bisalah dia mengangkat sendiri itu fluidanya ke permukaan. Nah, sedangkan kalau metode sumber buatan itu ketika kita melakukan pemboran itu tekanan di reservoir itu sudah tidak mampu untuk mengangkat fluidanya, makanya kita perlu tenaga pembantu untuk mengangkat si hidrokarbonnya kita. Jadi itu gunanya mengapa ada metode sembur buatan. Nah, jadi teman-teman harus pahami metode sembur alam itu ketika tekanan reservoirnya itu masih mampu mengangkat si fluidanya. Beda dengan metode sembur buatan, di mana ketika tekanan di reservoirnya kita itu sudah tidak mampu untuk mengangkat si hidrokarbonnya, itu baru digunakan metode itu. Nah, pasti mengapa kita harus apa sih yang menyebabkan kenapa kita harus menggunakan metode buatan? Kenapa? Apa sih yang terjadi mengapa di reservoirnya kita itu tekanan di reservoir itu tidak mampu? Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan di reservoirnya kita itu tidak mampu mengangkatnya itu yaitu karena dipengaruhi oleh kondisi reservoirnya, bisa juga karena kondisi fluidanya, atau kondisi di lubang sumurnya kita, atau di lokasi lapangan pemborannya kita, atau bisa juga faktor ekonominya juga. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi mengapa tekanan di reservoir ini tidak mampu untuk mengangkat si fluidanya ke permukaan, seperti itu. Selanjutnya ada namanya tahapan IOR. Nah, teman-teman ada yang tahu Kak IOR itu kepanjangannya apa? IOR, tahap IOR.
Mungkin Karel ya? Uncharted apa ya? Uncharted Oil Recovery kalau nggak salah. Ya, betul. Betul sekali. Kayaknya Karel ini dia udah pernah dapat ya materi ini? Ya pernah Kak. Cocok sudah. Jadi tahapan EOR itu atau Advanced Oil Recovery, di mana tahapan ini tuh teknik lanjutan untuk mengangkat si minyak jika berbagai teknik itu dasar sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan atau tidak ekonomis. Nah, ini bisa distilahkan tahap EOR itu tahap apa ya? Tahapan yang betul-betul mendesak gitu, maksudnya betul-betul sudah tidak ada jalan, makanya kita menggunakan si tahap EOR ini karena sudah tidak, maksudnya sudah dilakukan tapi tidak memiliki hasil, makanya digunakan tahap EOR ini. Nah, tahap EOR ini juga akan memberikan solusi pengurasan terhadap minyak yang akan yang masih ada di dalam reservoir yang tidak dapat diambil dengan produksi. Jadi tahap EOR itu ketika kita melakukan pemboran kan masih ada sisa kan, misalnya masih ada minyak dan gas buminya kita itu masih tersisa di bawah di sumurnya kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa ambil kalau bisa semuanya kita sedot, kita ambil sih minyak dan gas buminya ini, makanya digunakan si tahap EOR untuk mengambil sisa-sisa reservoirnya, sisa-sisa hidrokarbon yang ada di reservoirnya kita, seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjut mengenai tahapan industri migas ini, mungkin teman-teman kalau tidak melihat videonya langsung agak mengembang atau belum terlalu paham gimana sih tahap industri migas. Mungkin bisa diputarkan videonya, operator. Bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup Nah, purbakala. ini adalah tahapan eksplorasi menuju eksploitasi atau produksi, di mana ini adalah termasuk kegiatan upstream. Mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan... Nah, yang ini bisa stop? Migas, sedang yang tadi yang ada gelombang. Membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap ya, di sini. Yang ini, yang gelombang merah ini itu adalah survei seismik. Nah, survei seismik itu ada kan geopon tadi. Nah, ini geopon digunakan di darat seperti itu. Lanjut. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoir. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran.
Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole, atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Nah, ini yang Ada sumber kontrak kerjasama alam yang dianut sama yang Indonesia. buatan tadi. Semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai tahapan eksplorasi sampai ke produksi. Nah, jadi teman-teman bisa tahu gambaran-gambarannya gimana sih tahapan eksplorasi itu. Nah, jadi teman-teman bisa setidaknya sudah tahulah sedikit mengenai tahapan itu. Mungkin bisa share screen lagi. Nah, selanjutnya next, oke. Di sini ada namanya sejarah pemboran. Kan kita sudah paham tadi apa yang tahapan eksplorasi kayak gitu-gitu kan. Jadi kita masuk ke sejarah pemborannya. Nah, kalau sejarah pemboran itu semacam cerita singkatnya sih, bagaimana sih awal mulanya pemboran itu. Nah, di sini ada sejarah pemboran. Yang pertama, pemboran minyak pertama di Indonesia itu telah dilaksanakan pada tahun 1871 di Desa Maja, Majalengka, Jawa Barat oleh seorang pengusaha Belanda bernama Jan Rerik. Namun sumur ini gagal menghasilkan minyak. Jadi pada saat si Jan Rerik ini melakukan pemboran, dia gagal pada tahun 1871. Nah, selanjutnya di titik balik industri minyak di Indonesia terjadi ketika pada tahun 1885 oleh A.J. Ziegler, di mana seorang ini pemimpin perkebunan tembakau Belanda berhasil menemukan sumur Telaga Tunggal 1 yang bernilai komersial di daerah Telaga Said, Pangkalan Banda, Sumatera Utara. Next. Nah, selanjutnya kayaknya kelewatan ininya. Coba kembali lagi, operator. Sebelumnya. Di sini. Sejarah pemboran. Nah, di sini pemboran itu minyak pertama di Amerika Serikat itu dilakukan oleh William atau Bill Drake pada tahun 1859 di Titusville, Pennsylvania. Nah, minyak ditemukan setelah pemboran itu mencapai kedalaman 62,5 feet. Nah,
kalau kita 62,5 feet ini kita bawa ke meter itu sekitar 19,5 meter. Kemudian minyak dimasukkan ke dalam barel atau tong kayu yang kemudian menjadi ukuran unit minyak bumi. Nah, 1 barrel itu atau disingkat BBL itu sama dengan 159 liter. Sebenarnya hasilnya itu kalau kita konversi dari 1 barrel itu menjadi 158,9873. Tapi kita bulatkan menjadi 159 liter. Itu kalau 1 barrel. Kemudian kalau 159 liter itu kita bawa ke US gallon, itu adalah satuan untuk cairan di Amerika Serikat. Nah, makanya kita gunakan ini 159 liter itu kita bawa ke US gallon itu 42 US gallon. Jadi teman-teman bisa mulai belajar mengkonversi-konversi, soalnya semester ini, semester atasnya lagi itu lebih susah lagi mengkonversi, menghitung-hitung kayak gitu. Jadi mulai kalian masih maba, mahasiswa baru, lebih kuasai materi mengenai perhitungan, konversi satuan seperti itu. Karena itu sangat berguna. Nanti pada saat kita melakukan praktikum seperti itu sangat berguna nantinya. Selanjutnya lanjut. Nah, di sini jenis-jenis rig. Kalau jenis-jenis rignya ini dia itu ada namanya land rig, ada Schlumberger rig, ada jack-up rig, ada semi-saber rig, ada drill ship rig. Teman-teman kalau melihat gambar ini ada yang tahu kan maksudnya kok land rig itu di mana sih, Schlumberger rig itu di mana, jack-up rig itu di mana sih? Ada yang tahu kah mengenai jenis-jenis rig ini pemboran? Mungkin satu orang bisa jelaskan land rig itu di mana? Kalau land rig? Di darat, Kak. Di darat, Kak. Di darat. Kalau Schlumberger rig? Dia di Di perairan tepi pantai. tepi pantai. Ya, ke delta sungai, ke rawa-rawa kan kalau si Schlumberger rig ini. Kalau jack-up rig di mana? Ada yang tahu ke kalau jack-up rig itu di dangkal. Ya, betul. Di jack-up itu di perairan dangkal. Kalau semi-submersible rig ini di mana? Demi dalam. Ya, dia agak masuk lagi ya kan ke dalam laut kayak gitu. Kalau drill ship rig ini di mana? Perairan dalam lepas pantai. Ya, betul. Jadi di perairan dalam laut lepas kayak gitu. Jadi di sini kalian sudah mulai paham kan jenis-jenis rignya di mana, lokasinya di mana. Nah, kalau rig, ada yang tahu Kak sebelum kita masuk ke apa sih kok rig ini apa gitu? Nah, ada yang tahu Kak rig itu apa gitu? Kan ada kan land rig, Schlumberger rig, jack-up rig. Rig itu apa sih? Ada yang tahu Kak rig, pengertian rig? Nggak tahu, Kak. Mungkin yang tahu, ada Kak yang tahu rig itu apa? Saya, Kak. Salah untuk melakukan pemboran. Saya, Kak. Kenapa? Satu Alat orang. untuk melakukan instalasi atau peralatan untuk melakukan pengeboran. Ya, betul. Ya, yang seperti dijelaskan sama Karel, betul. Jadi, rig itu alat yang dilakukan untuk melakukan pemboran. Nah, penjelasan dari si land rig juga ini, itu kalau land rig kan ada terbagi dua kan, ada rig kecil sama kalau rig besar. Nah, kalau rig kecil ini lebih ke digunakan di pekerjaan sederhana seperti well service atau work over, itu digunakan untuk melakukan kerja ulang terhadap sumur yang telah ada. Sedangkan kalau rig besarnya itu digunakan untuk operasi pemboran, baik itu secara vertikal. Selanjutnya itu ada Schlumberger rig, di mana rig ini dia itu jenisnya rig laut yang beroperasi di kedalaman antara 7 sampai 15 feet atau di laut dangkal. Nah, di mana
pada umumnya ini dipakai di daerah rawa ataupun delta sungai seperti yang kalian sebutkan tadi. Jadi ini bisa di Sungai Mahakam menggunakan si jenis rig ini. Kemudian ada JK rig di mana dia menggunakan platform yang dapat mengapung dengan menggunakan 3 atau 4 kakinya. Dan jadi nanti kakinya ini dia akan sampai ke dalam dasar laut kayak gitu kakinya ini. Nah, dia mencapai kedalaman 5 hingga 200 meter seperti itu. Kemudian ada namanya semi submersible rig atau biasa disebut dengan rig semis kayak gitu. Jadi rig ini dia itu merupakan model rig yang mengapung atau flyder. Dia tuh rig ini dia menggunakan tali, mooring, dan jangkar agar posisinya tetap di atas permukaan. Seperti yang kalian lihat kan, dia ada jangkar ke bawah kayak gitu. Nah, itu fungsinya. Jadi dia gunanya itu dia bisa mengapung seperti itu. Kemudian ada namanya drill ship. Nah, di mana kalau drill ship ini dia lebih ke jenis rig yang bersifat mobile dan diletakkan di atas kapal laut. Jadi sehingga dia itu sangat cocok untuk pengeboran di laut dalam. Nah, biasanya yang saya dapat artikel itu kalau drill ship itu dia di kedalaman lebih dari 2.800 meter. Jadi tergantung sih, kan ada kan artikel itu yang beda-beda kedalamannya. Tapi tergantung, tapi hampir sama sih biasanya artikel itu untuk kedalamannya. Jadi kita tidak bisa perkirakan, oh mentok-mentok kedalamannya ini harus sekian, tidak. Jadi itu hanya perkiraan, kedalamannya itu lebih dari 2.800 meter kalau drill ship ini. Nah, kalau drill ship ini dia itu kan berbentuk kapal kan. Nah, dia itu didirikan menara. Dia itu menara kan di atasnya. Nah, pada bagian bawahnya, jadi dia dilubangin di bawahnya untuk dia terbuka di bawah lautnya itu dia terbuka. Jadi dia menara, baru dia terbuka. Yang kapal itu dia terbuka untuk digunakan untuk dikendalikan dengan komputer. Jadi kalau drill ship itu dia dikendalikan oleh komputer untuk mengendalikan si posisi kapalnya. Jadi drill ship rig ini dia memiliki daya muat yang lebih banyak sehingga sering dipakai di daerah terpencil maupun jauh dari daratan. Jadi memang sudah didesain secara efisien, secara bagus agar ketika kita pasang rig ini di dalam laut yang maksudnya yang dalam gitu, yang jauh dari darat, dia sudah bisa menampung banyak hidrokarbon atau si reservoirnya kita seperti itu. Itu mengenai fungsi dari macam-macam rig pemboran kayak gitu. Jadi kalian harus pahami jenis-jenis rig pemboran itu ada 5. Jadi ini sangat ini digunakan pasti ditanya. Ini otomatis akan ditanya sama dosen kalian pada awal masuk perkuliahan. Ini pasti akan ditanya jenis-jenis rig pemboran. Jadi kalian sudah ada setidaknya sudah ada basic lah sedikit paham mengenai jenis-jenis rig. Kalau bisa kalian paham, hafal, jadi enak. Oh, jenis-jenis rig itu kayak gini-gini. Selanjutnya, next. Operator, bisa di next. Nah, selanjutnya itu fungsi rig pemboran. Nah, dari fungsi rig ini digolongkan menjadi 2 macam. Ada namanya drilling rig dan juga workover rig. Di mana kalau drilling rig itu rignya itu yang dipakai untuk membor sumur, baik itu sumur baru, cabang sumur maupun memperdalam sumur lama. Jadi itu fungsinya dari si drilling rig ini. Kemudian kalau workover rig itu lebih ke untuk kerja ulang terhadap sumur yang telah ada. Jadi dia lebih ke rig kecil kalau workover rig.
Seperti itu. Next. Nah, di sini ini juga salah satu materi penting dari pengantar teknik perminyakan, di mana macam-macam sistem rig itu ada 5, yaitu yang pertama ada hoisting system atau sistem pengangkat, sistem angkat. Nah, kemudian rotary system atau sistem putar. Selanjutnya ada circulation system, itu sistem sirkulasi. Dan juga yang keempat blowout preventer system atau BOP system. Kemudian ada power system atau sistem tenaga. Nah, teman-teman yang bisa lihat di gambar sampingnya itu adalah model sistem rig. Jadi misalnya ya, contoh, teman-teman itu harus hafal, nanti ada di modul yang di-share sama teman-teman himpunan. Nanti di modul itu kalian bisa paham, nanti itu lengkap mengenai peralatan-peralatan pemboran, produksi. Jadi di situ sudah lengkap. Jadi teman-teman bisa pahami alat-alat pengeboran seperti itu. Nah, misalnya derrick. Nah, dia itu memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkat dan penurunan drill collar itu serta casing string. Jadi itu fungsinya sih derrick. Jadi teman-teman pasti biasanya ya kuis atau di tugas-tugas biasanya kita disuruh jelasin alat-alat ini, fungsi alat misalnya derrick. Nah, sedangkan kalau dia drill collar itu dia lebih ke untuk menambah beban yang terpusat pada bit. Jadi teman-teman cuma kalau saran Mbak ya, kalian pahami aja alat-alat rig, karena itu sangat biasanya dosen itu langsung tanya gitu, nah fungsi rig itu apa, peralatan-peralatan yang ada di rig itu apa fungsinya. Nah, teman-teman bisa jelasin kayak gitu. Kemudian kalau fungsi bit itu dia untuk menghancurkan serta menembus si formasinya. Jadi teman-teman harus paham aja, maksudnya mulai sekarang pelajari alat-alat yang ada di peralatan rig seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu hoisting system. Teman-teman bisa baca di sini hoisting system itu yaitu fungsi utamanya itu adalah mengangkat, menahan, dan menurunkan si peralatan serta pendukung peralatan rotary pada rig. Nah, sistem ini itu terdiri dari 2 komponen utama. Ada supporting struktur atau rig, nah yang terbuat dari kerangka baja. Nah, jadi yang kayak bentuk menara itu, yang kayak tower itu terbuat dari kerangka baja. Jadi dia sudah tahan air, cuaca kayak gitu. Nah, yang terletak tepat di atas lubang pemboran. Kemudian ada hoisting equipment, di mana peralatan pengangkat ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan peralatan ke dan dari dasar sumur. Kayak gitu, itu fungsi dari hoisting system. Jadi saran Mbak itu kalian cuma pahami fungsi komponen-komponen dari jenis-jenis rig itu apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada rotating system, di mana fungsi ini itu untuk memutar si drilling string yang Mbak kasih contoh tadi di peralatannya itu selama operasi pemboran, sehingga daya yang dihasilkan oleh primer mover ini itu dapat ditransisikan sampai ke bawah permukaan, seperti itu untuk rotating system. Selanjutnya, nah di sini ada circulation system, nah di mana dia itu merupakan komponen utama lainnya dari peralatan pemboran. Nah, fungsi dari circulating system ini dia itu berfungsi untuk memberikan service berupa penyediaan lumpur serta penyediaan sifat-sifat fisiknya selama pemboran itu berlangsung, dan termasuk dengan peralatan conditional equipment. Kemudian di sini ada power system, nah di mana itu merupakan komponen yang memberikan sumber daya
untuk mendukung terlaksananya semua proses yang telah dijelaskan sebelumnya, yang circulating system, power system, hoisting system, kayak gitu. Kemudian ada namanya blowout preventer atau BOP system. Nah, sistem ini dia tuh peranan pendukung untuk mengontrol dan safety tekanan. Jadi dia itu berperan sebagai si safety-nya dari tekanan ini selama pemboran berlangsung. Nah, peralatan ini dia berfungsi untuk menutup sumur bila terjadi kick atau sumur liar yang mungkin terjadi selama pemboran. Nah, akibat masuknya si gas atau fluida ini ke formasi dan mengalirkan secara liar ke permukaan. Nah, ini BOP ini dia terbagi juga, ada namanya BOP stack and dan akumulator yang terdiri dari annulus preventer. Teman-teman ada yang tahu Kak annulus preventer itu apa? Nggak ada ya? Nah, annulus preventer itu dia itu berfungsi untuk menutup lubang annulus baik dalam keadaan kosong ataupun dalam keadaan pipa bor. Itu fungsi dari si annulus preventer. Sedangkan pipe ram preventer ini dia lebih ke fungsi itu untuk menutup lubang bor pada saat rangkaian pipa bor itu berada pada lubang bor. Jadi kalau annulus preventer itu dia menutup si lubang annulus ini baik dalam keadaan kosong dan dalam keadaan rangkaian pemboran pipa bor. Kalau dia pipe ram preventer, dia itu lebih ke menutup lubang pada waktu dia dalam rangkaian pipa bor. Nah, sedangkan drilling spool itu dia lebih fungsinya sebagai tempat pemasangan hook line. Nah, hook line itu dia yang mensirkulasikan si kicknya ini dia keluar dari si lubang bor, dan kill line-nya itu dia yang memompakan si lumpur berat ini. Itu fungsinya si kill line kayak gitu. Nah, ada namanya gill ram preventer. Nah, di mana fungsinya ini untuk menutup lubang bor pada waktu rangkaian pipa bor tidak berada pada lubang bor. Jadi ram preventer ini dia kebalikan dari annular preventer. Di mana kalau annular preventer itu dia dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, sedangkan kalau preventer itu dalam waktu yang tidak berada dalam lubang bor. Seperti itu. Dia kebalikan dari pipe ram preventer. Kalau preventer itu kan berada pada lubang bor, sedangkan bleed ram preventer itu berada tidak pada lubang bor. Itu yang menjadi pembedaan dari keduanya. Kemudian ada namanya supporting hook and kill system, terdiri dari ada hook manifold, ada kill line. Nah, di mana kalau hook manifold ini dia lebih ke fungsinya itu suatu kumpulan fitting dengan beberapa outlet yang dikendalikan secara manual atau otomatis. Nah, itu fungsi dari si hook manifold. Sedangkan kalau kill line dia itu lebih ke lumpur beratnya yang dipompakan dia melalui kill line. Yang kill line tadi itu kan yang memompakan si lumpur beratnya kan. Nah, ke dalam si lumpur bor sampai ke tekanan hidrostatik lumpur dapat mengurangi si tekanan formasinya kita, seperti itu. Jadi teman-teman cuma bisa pahami aja fungsi dari setiap peralatan pada pemboran, seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan oil and service company. Nah, perbedaannya apa sih oil and gas company atau OC? Nah, kalau OSC itu dia perusahaan minyak, merupakan perusahaan yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi itu atau produksi migas di suatu lokasi dan memproduksi minyak dan gas mentah ini menjadi migas yang siap digunakan. Nah, hasil dari produksi migas tersebut itu dijual dan langsung kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui pemerintah. Nah, itu kalau oil and gas company, perusahaan minyak dan gas. Kalau si oil and gas field service company ini atau OFC, dia itu berbeda dengan si OSC-nya.
kalau OFS ini dia berfungsi dalam eksekutor, fungsi itu tertentu. Nah, OFS ini merupakan perusahaan yang menjual jasa kepada OC. Jadi OC-nya ini OC yang mengontrak si oil and gas field service company ini pada fungsinya tertentu. Jadi misalnya dia si oil and gas company akan melakukan pengeboran, dan nanti dia untuk peralatan atau apa segala macam yang diperlukan. Nah, ini oil and gas field service company ini yang melakukannya, yang menyediakan seperti itu. Jadi ada ada yang menyediakan si pengeborannya, ada yang menyediakan peralatannya, jadi saling melengkapi seperti itu. Nah, contohnya untuk jasa pengeboran, aktivitas logging, cementing, dan penyemanan seperti itu. Untuk perbedaan dari oil and gas company dengan oil and gas field service company. Selanjutnya, nah di sini teman-teman bisa bedakan perusahaan mana yang kalau oil and gas company dan juga kalau oil and gas field service company. Nah, kalau oil and gas company itu contohnya Pertamina, ExxonMobil, Chevron Pacific Indonesia, Total EP Indonesia, Coconut Phillips, Medco, Star Energy, BP Indonesia, Eni, KNOP. Nah, ini contoh perusahaan oil and gas company. Sedangkan kalau contoh perusahaan oil and gas field service company, dia itu seperti Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Elmusa, Waterford. Nah, itu dia contohnya si oil and gas field service company. Jadi teman-teman sudah bisa bedakan kan antara si oil and gas company itu apa, perusahaannya yang mana, kalau oil and gas field service company itu yang mana, seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Nah, itu materi singkat atau basic-basic dari si pengantar teknik perminyakan. Semoga harapannya teman-teman bisa memahami sedikit lah, ketimbang dari teman-teman yang tidak join pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi kulit-kulit dari si pengantar teknik perminyakan ini sebelum kalian dijelasin sama dosennya sendiri, seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Heni atas pematerinya. Keren sekali. Jadi materi yang disampaikan oleh Mbak Heni sangat ringan dan mudah dipahami. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa raise hand atau langsung on mic saja. Tes, gimana teman-teman? Kalau tes ada suara saya kah? Ada. Ada, Bang. Ada. Nih, saya Bang. awali pertanyaan dulu ya. Agak sedikit melenceng lah. Sedikit aja. Nih, apa perbedaannya antara kegiatan hulu migas dan kegiatan hilir migas? Baik, terima kasih Bang Rifai atas pertanyaannya. Mbak Heni ini mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Mungkin bisa 3 pertanyaan atau gimana? Tergantung moderator. Oke, 3 aja ya Mbak, baru dijawab. Oke. Feni, Vidi, nggak jadi nanya, tadi raise hand. Ayo teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada Dodi sama Vidi. Mungkin dari Dodi dulu. Silahkan Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu, saya ingin bertanya Kak mengenai jenis-jenis rig pengeboran yang Dodi. Assalamualaikum. Halo. 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 Mbak bisa bertanya di chat kah? Iya, silakan. Silakan. Jaringanku ngelek-ngelek. Marah. Oke, sambil nunggu yang di chat tadi mungkin Vidi Rosiana yang tadi raise hand bisa aktifkan mic-nya. Oke, Assalamualaikum. Sebelumnya suara saya kedengaran ya, Kak? Dengaran. Oke. Saya Vidi Rusiana dari kelas TPD. Sebelumnya saya bertanya atas yang disampaikan materinya oleh Kak Heni tadi itu kan sebenarnya mencakup hulu dan hilir ya secara sekilas. Jadi pertanyaan saya sebenarnya apakah teknik perminyakan itu mempelajari semua materi dari hulu dan hilir migas? Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin moderator bisa langsung dijawab aja, nanti sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, berarti ini baru ada 2 pertanyaan ya, Mbak. Yang pertama pertanyaan dari Rifai, apa perbedaan hulu migas dan hilir migas? Mungkin dari Mbak Heni bisa dijawab. Oke, yang menurut yang pernah saya pelajari, kalau dari hulu ke hilir, jadi dari pusat ke ujungnya. Jadi kalau mulai dari hulu, nah misalnya dia melakukan tahap dari apa ya, misalnya dari sungai ke dari dasar sungai ke pangkal sungainya, kayak gitu apa istilahnya, dari ujung ke pangkalnya, seperti itu kalau dari hulu ke hilir. Nah, kalau hulu itu dia lebih ke tahapan eksplorasi. Nah di mana kalau tahapan eksplorasi itu kan ada yang geologi, survei geologi, seismik, survei seismik. Nah itu bagian hilir, hulu. Sedangkan kalau hilir itu bagian ke produksinya, bagaimana sampai dia melakukan si produksi ini, si minyaknya. Itu sih itu sih perbedaan antara hulu sama hilir. Mungkin ada dari Abang yang mau tambahkan mengenai perbedaan antara hulu dan hilir? Oke, masuk sedikit ya, Kak. Ya, silakan Bang Heldi. Mungkin secara singkatnya aja supaya teman-teman paham perbedaan kegiatan hulu dan hilir ya. Iya, Nah, Bang. Secara singkat aja, mendasar yang kita ketahui itu hulu itu merupakan kegiatan eksplorasi. Jadi kawan-kawan di hulu itu kegiatannya itu mencari fluida yang terkandung di dalam dasar bumi. Jadi di hulu itu seperti kita mencari sumber-sumber minyak. Nah, terus masuk tahap POD itu plan of development, yang dimana kita pengembangan. Jadi di hulu itu ada tahap pengembangan. Kemudian setelah kita dapat tahap pengembangan, masuk ke tahap hilir. Nah, di hilir ini juga merupakan tahap pengembangan juga atau tahap pengolahan, yang dimana tahap pengolahan itu lebih mendalam lagi, entah dibuat menjadi parafin atau bensin dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi perbedaan hulu dan hilir itu kalau hulu itu tahap eksplorasi atau eksploitasi. Nah, sedangkan hilir itu kegiatan pengembangan. Seperti itu. Gimana? Kalau lebih singkatnya, yang seperti yang disampaikan sama Bang Heldi tadi itu benar, bahwa memang kalau hulu itu dia kan upstream kan, kegiatan eksplorasi sampai produksi, sedangkan kalau hilir itu dia lebih ke downstream. Jadi upstream sama downstream. Nah kalau dia downstream itu dia ke seperti yang dijelaskan sama Bang Heldi tadi, itu dia ke pengelolaannya, pendistribusiannya, seperti itu.
Apakah menjawab Rifai atau mau menanggapi lagi? Oke, siap Mbak. Paham. Oke, yang pertanyaan dari Vidi tadi bisa di moderator? Oke, pertanyaan kedua dari Vidi tadi. Tadi kan Mbak menjelaskan tentang hulu dan hilir migas. Nah, apa di teknik perminyakan itu Halo moderator, mungkin jaringannya ya? Mungkin bisa saya langsung jawab ya. Vidi, kalau menurut yang saya pernah pelajari, kan saya sudah semester 5 kan, jadi kita memang mempelajari semua dari hulu ke hilir. Tapi tupoksi dari teknik perminyakan itu lebih ke si pengeborannya, drilling. Itu tergantung kita lagi sih nanti mau mengambil kan nanti kalau di teknik perminyakan kan ada drilling atau bagian pengeboran, ada reservoirnya, reservoir engineering. Nah, ada juga yang safety engineer. Jadi tergantung nanti tergantung apa yang kita lebih fokus kemana. Tapi memang untuk materinya sendiri kita memang belajar dari hulu ke hilir. Tapi yang lebih banyak dipelajari itu adalah pada saat bagian pengeboran. Nah, itu yang saya pelajari, yang pernah saya dapat juga lebih mengarah ke pengeboran untuk teknik perminyakan atau engineering kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi mengenai masih kurang atau seperti apa? Atau biar wawasan kita itu lebih luas kan, kalau cuma satu orang yang memberikan tanggapannya kan di situ-situ saja. Jadi semakin banyak yang memberikan wawasannya, maka kita semakin luas kayak gitu. Mungkin dari Abang atau Mbak ada yang ditambahkan? Sedikit ya, Dek. Iya, silakan Bang. Sebenarnya nggak membatasi kawan-kawan masuk ke dunia teknik perminyakan itu untuk mempelajari apa, baik hulu atau hilirnya, atau pengolahan atau pengeborannya. Itu tergantung dari kawan-kawan. Benar yang dikatakan Mbak Heni, itu kembali ke kawan-kawan. Apakah kawan-kawan pengen mengambil reservoir, mengambil drilling, itu tergantung dari kawan-kawan. Karena lulus dari teknik perminyakan ini luas. Kawan-kawan mau masuk di pengolahan bisa, masuk di drilling bisa, itu kembali ke kawan-kawan lagi. Jadi jangan membatasi ruang gerak kawan-kawan untuk belajar, baik secara di lingkup kampus maupun di luar kampus. Ya, mungkin itu saja. Ya, itu sangat tanggapan dari Bang Elgin sangat luar biasa seperti itu. Jadi teman-teman jangan membatasi diri seperti itu, karena menurut saya ya, karena saya pernah melihat ada sedikit sharing aja, alumni senior kita dia sudah tamat kan. Nah, dia itu jurusannya teknik perminyakan. Nah, pada saat dia lulus, dia itu apa yang dia kerjakan saat ini, dia itu mengambil di teknik perkapalan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita hanya patok pada berfokus pada jurusan teknik perminyakan itu aja. Tapi bagaimana kita bisa memperbanyak skill kita, jadi ketika kita lulus enak, mau kerja di perkapalan bisa, di pertambangan bisa. Jadi jangan menutup diri, perbanyak skill. Saran dari Mbak, perbanyak skill, apalagi kalian masih maba kan, jadi perbanyak skill mulai dari saat ini. Karena proses itu kan kalian akan alami, jadi nikmati proses kalian, perbanyak skill kalian, jadi enak pada saat mendaftar mencari kerja nantinya, jadi bisa ditempatkan di mana saja. Mbak juga sementara dalam tahap itu memperbanyak skill, jadi sama-sama belajar kayak gitu, jangan menutup diri seperti itu. Gimana Vidi, apakah menjawab? Baik Kak, menjawab. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Ini ada yang privat. Kita ngambil pertanyaan yang di komen dulu ya Mbak. Iya, ini ada yang nanya ini, dia privat sama Mbak. Katanya, Kak, berapa liter penyimpanan minyak di offshore? Nah,
apakah bakal habis minyak yang diambil dalam satu titik itu. Maksudnya dalam satu area, misalnya, yang di drill ship tadi ya, mau menjawab, ini nggak tahu siapa namanya ya, dari TP_210, nggak kelihatan. Aku mau jawab ya, moderator, gimana? Iya Mbak, silahkan. Oke. Kalau dari saya yang Mbak pernah pelajarin, itu tergantung lagi minyak yang ada di dalam laut itu. Kadang kan juga kita memproduksi atau melakukan pengeboran di laut dalam, itu kadang juga tidak tidak banyak gitu. Nah, kita dapat si cadangan minyak dan gas buminya. Jadi bisa saja untuk berapa liter itu kita tidak bisa perkirakan berapa liter dia penyimpanan minyak di offshore-nya ini, kita tidak bisa perkirakan kayak gitu. Kemudian apakah bakalan habis minyak dalam satu titik itu? Iya, tentu, karena itu pasti beberapa tahun. Karena sedangkan kita proses aja memerlukan waktu 4 tahun lebih untuk melakukan si pemboran ini, mengangkat si hidrokarbon. Jadi kenapa minyak yang diambil ini dalam satu titik itu akan habis, dia akan habis seperti itu. Tapi dalam jangka waktu yang lama, tergantung sih banyaknya minyak dan gas yang ada di bawah permukaan itu, seperti itu. Gimana? Siapa yang untuk bertanya private chat ke Mbak Heni? Iya, ada yang aku nggak bisa sih lihat namanya siapa. Kayak gitu yang sepemahaman Mbak ya. Karena kan kalau kita melakukan pengeboran kan ada kan namanya ketika minyak itu sudah habis, pasti ada. Makanya kita melakukan, kita survei lagi, kembali ke awal lagi mencari minyak, kayak gitu. Tapi memang harus diperkirakan, karena kalian tahu lah, kalau kita melakukan satu kali pengeboran itu sudah berapa biaya yang harus kita dapat, yang harus kita keluarkan. Jadi tidak sembarangan kita mengubur sana sini, itu tidak, harus diperkirakan matang-matang apakah benar-benar di bawah ini ada minyak dan gas bumi, seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya aja, soalnya ada namanya juga. Baik, pertanyaan selanjutnya ini di kolom chat dari TPA NG Sabat. Pertanyaannya, bagaimana proses downstream dalam perminyakan itu? Bagaimana Kak prosesnya? Itu downstream, izin bertanya, proses downstream itu dalam perminyakan itu bagaimana Kak prosesnya? Kalau downstream itu dia lebih ke tahap ketika kita sudah produksikan si minyak dan gas buminya ini kan kita sudah angkat kan ke dalam permukaan. Nah, tugasnya si downstream ini dia kan dia menyimpan, yang kalian pernah lihat kah yang di jalan kilang yang ada yang besar-besar tuh, ada yang pernah lihat kah tabung yang besar? Yang apa? Ya, itu di situ tempat penyimpanan itu adalah prosesnya. Di situ tempat penyimpanan si minyaknya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, misalnya kan kalau proses downstream itu dia lebih ke pendistribusian sih, habis penyimpanan, kita simpankan, kita tampung minyak dan gas bumi yang sudah kita produksi, itu kita akan distribusikan ke masyarakat, masyarakat, itu baik itu dia kendaraan atau yang digunakan sehari-hari, gas, kayak gitu sih untuk tahapan si proses downstream ini dalam perminyakan, kayak gitu, dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran. Nah, kalau downstream itu lebih ke anak teknik industri, bagian teknik industri sama teknik pengolahan migas. Kalau downstream, tugasnya itu lebih ke teknik industri, bagaimana dia pemasaran. Kalau terus untuk teknik pengolahan migas, bagaimana dia mengolah si minyak dan gas buminya ini, seperti itu. Yang
Mungkin ada tambahan dari Abang dan Mbak mengenai pertanyaan dari si Angie Sabat. Kak, saya izin menambahkan boleh, Kak? Iya, silakan Vidi. Yang Oke, jurusan dari- teknik pengolahan migas ya, instrumentasi Iya. ya. Oh, cocok sudah, ini memang basicnya dia. Mungkin bisa sharing di Vidi sebagai dari pengalaman. yang pernah saya dapat di Pertamina Ya. RO5 Balikpapan, proses downstream itu minyaknya bisa dari tangki, bisa langsung dari kapal, yang kemudian dialirkan berdasarkan prosesnya masing-masing, dan kemudian dialirkan kembali ke tangki, dan itu ada kemudian bagian pendistribusiannya lagi. Jadi secara singkatnya kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, jadi Vidi ini memang udah di situ ya. Jadi di sini masuk di migas ini untuk apa deh? Maksudnya lebih memperdalam si teknik pengolahannya ya? Iya, lebih memperdalam, Kak. Ya, mantap. Semoga berhasil ya, Vidi. Amin. Terima kasih, Kak. Iya, sudah ada pengalaman kan kerja di Pertamina. Kayak gitu. Mungkin untuk Angie Sabat gimana? Sudah ya lumayan Pak. Udah terjawab atau masih agak kurang? Iya Kak. Oh iya, sudah paham. Iya apa ini? Iya tidak paham atau iya paham ini? Iya, sudah paham Kak. Oh, baik. Siapa tahu kan, Mbak, maaf aku iya tapi kurang paham. Terima kasih Kak. Nah, nanti dijelasin sampai paham kan? Banyak kok abang Mbak yang lebih yang lebih berpengalaman, sudah lebih lah di semester atas gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh iya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Mbak. Ya. Pertanyaan di sini dari TPA Dodi. Pertanyaannya, jenis rig pengoboran yang mana yang digunakan dapat menghasilkan sumber minyak yang banyak dan rig pengoboran yang memiliki biaya pengoboran yang sedikit? Pertanyaan dari Dodi. Oke, izin menjawab ya. Menurut yang pernah Mbak pelajarin mengenai jenis-jenis rig itu yang ada di darat sampai di laut dalam, itu kita tidak bisa kita tidak menjelaskan yang mana sih alat yang digunakan. Misalnya kan tidak mungkin kan kalau kita mendapatkan cadangan minyak dan gas bumi di laut dalam, tapi kita gunakan peralatan jenis rig yang di darat, pasti otomatis rignya ini kita kan tenggelam kan, karena tidak sesuai dengan struktur atau kegunaan atau fungsi dari si jenis rig ini. Jadi kalau menurut dari Mbak, jenis rig itu tergantung di mana atau lokasi tempatnya itu, di mana lokasinya. Misalnya dia di darat, jadi kita gunakan rig darat, jadi khusus untuk rig darat. Misalnya kalau dia di laut dangkal atau jackup rig, nah kita gunakan si jackup rignya untuk si di laut dangkal. Jadi untuk kegunaan dari masing-masing rig ini, dia menyesuaikan tempat di mana kita akan melakukan pengoboran tersebut. Kemudian pengoboran yang memiliki biaya pengoboran yang sedikit. Menurut Mbak, tidak ada pengoboran yang memerlukan biaya yang sedikit. Kalau misalnya biaya pengoboran ini sedikit, otomatis Indonesia sudah bisa tanpa dari luar, investor dari luar tidak ada gitu. Nah, kalau misalnya biayanya sedikit, baik itu di rig darat maupun dia di rig laut, itu memiliki biaya pengoboran yang mahal. Jadi tidak bisa kita analogikan bahwa kalau di darat itu dia lebih murah biaya pengoborannya. Tidak seperti itu. Semua pengoboran itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Tapi ketika kita mendapatkan cadangan minyak, itu akan kembali modal. Seperti itu kan, tidak mungkin kita melakukan bersusah payah, kita melakukan pengoboran, apa segala macam, tapi kita rugi. Itu
perusahaan bakalan tidak mau kayak gitu. Pasti akan berlipat kali ganda keuntungan yang akan kita dapat. Seperti itu sih kalau dari Mbak mengenai pertanyaan dari Dodi. Gimana? Mungkin ada Mbak, Abang dan Mbak yang ingin menambahkan? Dipersilakan biar menambah wawasan juga. Mungkin tidak ada ya. Mungkin untuk Dodi apakah sudah terjawab? Iya Kak, makasih. Oke. Gimana Dodi? Belum nggak ada respon. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak. Oke. Boleh. Di sini ada pertanyaan dari Reski Maulana. Izin bertanya Kak, bagaimana saran agar tetap dapat menjaga kedaulatan migas Indonesia? Keren ini. Izin bertanya Mbak, bagaimana saran agar tetap menjaga kedaulatan minyak? Migas. Menjaga kedaulatan minyak dan gas bumi di Indonesia ya. Ini menjaga kedaulatan maksudnya dari investor asing kah atau gimana ini pertanyaannya? Menjaga kedaulatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya? Iki, gimana Ki untuk pertanyaannya? Reski. Gimana saran agar tetap menjaga kedaulatan minyak? Ini untuk kedaulatan ini antara investor asing kayak masuk ke Indonesia atau seperti apa ya? Sebentar Mbak, itu Reski udah on mic. Oh iya, silakan. Iki silahkan. Atau kayak mungkin aku jawab dulu ya, mungkin ini udah apa ya, mungkin sudah menjawab kali. Maksudnya menjaga kedaulatan minyak dan gas bumi itu bagaimana kita caranya ya mencegah, maksudnya meminimalisir kayaknya sih. Itu kita dengan cara meminimalisir penggunaan BBM. Jadi itu sih caranya kita untuk menjaga agar minyak dan gas bumi ini tetap ada, seperti itu. Menghemat sih pemakaiannya, menghemat pemakaian BBM kayak gitu. Mungkin itu sih yang Mbak pahami mengenai pertanyaan dari siapa ya namanya? Reski. Iya, Reski. Atau gimana? Nih, Reski? Atau jawabannya tidak sesuai? Kayaknya Reski ini lagi kendala jaringan deh, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Itu sih yang Mbak pahami mengenai pertanyaan dari Reski. Kan di sini kan kita, Mbak juga masih tahap belajar. Pasti banyak kurangnya dalam menjawab, tapi setidaknya apa ya, yang Mbak pahami, Mbak share ke kalian. Semisal Mbak nggak bisa jawab, nanti kita sama-sama belajar. Nanti bisa ditanya ke Abang dan Mbaknya juga, kayak gitu. Gimana moderator? Masih ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi atau gimana? Pertanyaan terakhir dari Ahmad Al-Ghazali Wali. Izin bertanya, proses apa yang terjadi antara suhu dan tekanan sehingga terciptanya gas? Terima kasih. Oke, mungkin proses ya. Bagaimana? Mana ya pertanyaannya saya? Bagaimana suhu? Mana ya tadi? Ini. Pemahaman saya, menurut pemahaman saya tangkap menjadi ini. Yang mana ya pertanyaannya ya, Gita? Pertanyaan yang keempat, Mbak. Yang mana ya? Agak turun ini. Di bawah pertanyaannya Rizky. Oh, Rizky ya. Oh, ini proses diantara, izin bertanya. Proses apa yang terjadi antara suhu dan tekanan sehingga terciptanya gas? Nah,
yang terjadi yaitu kan suhu yang suhu dan tekanan. Nah, ini yang Mbak jelasin tadi, tekanan overburden itu adalah tekanan yang menyebabkan suhu dan suhu ini mengalami proses. Dia dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Itu karena adanya tekanan overburden. Kemudian untuk suhu sendiri kan misalnya ya kalau tekanan kalau kalian berenang kan, kalau misalnya dianalogikan ya, kalian berenang nih. Kalau semakin kalian berenang di dasar semakin dalam, telinga kalian sakit atau tidak? Pasti bakalan sakit kan? Nah, seperti itu dalam permukaan tanah, bumi. Semakin dia tekanannya semakin tinggi, maka itu tekanan overburden-nya semakin tinggi, maka si tekanannya juga kan semakin tinggi. Itu yang menyebabkan proses terjadinya suhu itu tinggi. Kemudian kalau suhu itu dia inti bumi. Kalian tahu kan kalau inti bumi itu panas. Jadi semakin kita mendekati inti bumi, maka suhunya akan semakin tinggi. Jadi kalau kita semakin jauh dari si inti bumi, maka suhunya akan rendah. Nah, itu. Jadi itu sih yang proses terjadinya antara suhu dan tekanan sehingga tercipta gas. Itu sih karena adanya tekanan overburden dan si suhu ini mendekati inti bumi. Itu yang menyebabkan terjadinya minyak dan gas bumi. Seperti itu. Gimana? Ahmad, itu sih yang pemahaman Mbak mengenai tahapan proses terjadinya suhu dan tekanan sehingga menghasilkan minyak dan gas bumi. Mungkin ada Abang dan Mbak yang mau tambahkan? Pertanyaan terakhir. Gimana nih? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Ghazali? Ya, mungkin ada. Dari Abang dan Mbak mungkin yang lebih senior, lebih paham lah. Nanti kalian dapat sih di semester 3 mengenai tekanan dan pressure. Itu di semester 3 nanti. Kalian lebih dalam mengenai materi bagaimana proses suhu dan tekanan itu diagram fasanya kita itu sangat mempengaruhi suhu dan tekanan nanti. Mungkin itu terlalu jauh sih kalau kita mau bahas itu. Soalnya kan ini cuma basic-basic dari si pengantar teknik perminyakannya. Gimana Ahmad? Gimana nih Ghazali? Apakah menjawab? Ya Mbak, bisa. Kalau misalnya kurang nanti kita diskusikan di grup kan, Mbak ada di grup kalian kan, nanti semisal ada yang mau ditanyakan, Mbak aku masih terpikir nih, baru terpikir pas selesai Zoom, enggak apa-apa nanti chat di grup angkatan kalian, nanti sama-sama kita belajar di situ kan itu loh gunanya grup. Jangan grup itu digunakan kirim stiker apalah kan enggak penting gitu. Nah kalian tuh grup itu dipergunakan gitu. Nah mumpung kan di situ ada senior, pergunakanlah grup itu untuk kalian tanya-tanya kayak gitu. Sebenarnya senior itu lebih tahulah sedikit materinya kan, mereka sudah duluan ambil kan materinya. Jadi adalah yang masih diingat-ingat kayak gitu. Nggak apa-apa, tanyakan di situ aja nanti. Semisal ada yang mau ditanyakan. Kalau mau di luar materi pengantar teknik perminyakan juga boleh. Nanti kita semisal dari Mbak dan Abang ada yang tahu, nanti sama-sama belajar, sama-sama sharing di situ. Itu ya, sih Mbak. Dari Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, mungkin itu sih. Bagaimana moderator? Dan abang-abang sekalian. Terima kasih Mbak. Gimana Ahmad? Mau bicara apa ini Ahmad? Anda Mbak. Astaga. Ngomong nggak pribadi usah tadi tuh Mbak. Anggap aja seangkatan kan kita. Ngomong bahasa pribadi tadi tuh Mbak. Oh astaga, kalau pribadi mungkin PC aja ya kali. Iya. Nggak, bercanda ya. Memang ini amat
Jangan Aduh. terlalu kaku, guys. Kalau kita terlalu kaku belajar itu bisa-bisa materinya itu nggak masuk ke kita. Jadi kalau kita belajar santai aja, jalannya aja kayak gitu, mengalir. Intinya kalau Mbak itu mengalir, pokoknya mengalir aja, mengalir kayak gitu. Siapa tahu ada yang kan apa terjadi scale kan, nanti dia scale mungkin nanti materinya bisa tersimpan di otak saya kan, kayak gitu ya kalian juga. Itu sih dari Mbak sharing mengenai basic pengantar teknik perminyakan. Gimana moderator? Baik, terima kasih Mbak Heni untuk sesi kali ini. Karena masih banyak banget pertanyaan yang belum dijawab, untuk teman-teman yang ingin bertanya, seperti yang dibilang Mbak Heni tadi, bisa langsung ditanyakan ke grup HMTP 2021 ya, nanti akan dijawab oleh abang dan mbaknya di grup situ. Ya. Baik, kita masuk ke sesi yang selanjutnya, ialah sesi foto bersama. Dimohon para peserta agar mengaktifkan kameranya, dan kepada moderator dimohon untuk memberikan aba-aba hitungan. Izin. Ayo foto-foto ya. Foto-foto. Sebelum foto mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dulu ya. Foto Jo. Foto weh. Pasang gaya kalian. Tampilkan gigantian kalian weh. Ayo aktifkan dulu kameranya teman-teman. Sudah Mbak. Oke, mungkin operator bisa diambil alih. Ya izin saya beralih ya. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjut yang slide keempat. 1, 2, 3. Oke gitu sudah. Baik, terima kasih kepada operator. Sampailah kita di ujung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta yang telah hadir. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di acara Olim Class selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur katanya Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PPT-nya sama modul besok. Mbak ini kok hebat banget sih. Di-share ya. Terima kasih Mbak Heni.